HP 5 jutaan dengan layar AMOLED dengan chipset berfabrikasi 4 nanometer, kamera Sony serta baterai jumbo 6500 mAh. Ini bukan flagship, namun ini Vivo T5 Pro. Tapi masalahnya, di rentang harga segini persaingannya udah gila banget. Sedikit aja salah, HP ini bisa kalah telak. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas kelebihan maupun kekurangan daripada Vivo T5 Pro yang berhasil tim forum Gadget Rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal layar AMOLED 120Hz yang tajam dan juga terang. Kelebihan yang pertama adalah dari segi layarnya. Hadir dengan layar 6,77 inci dengan resolusi Full HD Plus berjenis AMOLED dengan refresh 120Hz. Mempunyai tingkat kecerahan hingga tembus 3000 nit. Artinya warnanya lebih hidup, hitamnya lebih pekat, dan cocok dipakai outdoor masih cukup jelas. Beralih ke kelebihan yang nomor 2 yakni berbekal performa kencang dan juga stabil. Hadir dengan chipset Dimensity 7400 dengan fabrikasi 4 nanometer. Ini bukan chipset kaleng-kaleng. Ini efisien, performa stabil, dan juga cocok buat multitasking ataupun gaming tingkat menengah. Dipadukan dengan RAM LPDDR4X dengan media penyimpanan UFS 3.1. Artinya loadingnya bakal lebih cepat, buka aplikasinya lebih lancar, dan minim lag di pemakaian normal. Ini udah aman banget buat 3-4 tahun ke depan. Sementara untuk kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal kamera utama Sony dengan perekaman video 4K. Di bagian punggung ada 50 megapiksel sensor Sony IMX882. Ini adalah sensor yang cukup solid di kelas harganya. Menghasilkan foto tajam, low lag-nya masih oke dan warnanya cenderung natural. Dan video perekamannya sudah 4K per 30 fps. Bagian depan juga ada 32 megapiksel yang bisa merekam 4K juga. Ini jarang banget di kelas harga segini. Beralih ke kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal baterai 6500 mAh dengan fitur fast charging 90W. Kombinasi yang cukup ideal, mengingat baterainya 6500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 90W. Artinya bakal awet seharian bahkan lebih dan juga ngecasnya super cepat. Tambahnya silikon karbon baterai, jadi baterainya bakal lebih efisien. Dan didukung dengan bypass charging, jadi lebih adem saat gaming. Ini adalah kombinasi yang jarang ditemukan. Sementara kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal fitur lengkap dan juga modern. Fitur di HP ini juga nggak kalah pelit. Dukungan jaringan Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, fitur NFC, dual speaker, dan juga optical in-display fingerprint. Tak ketinggalan adanya dukungan giroskop hardware, bahkan didukung dengan kodek audio premium. Artinya enak banget buat para gamer, enak buat multimedia, dan juga enak buat daily use. Ini bukan HP yang setengah-setengah, namun ini sudah lebih sempurna. Sementara untuk kelebihan yang terakhir yakni berbekal desain tipis dengan fitur ketahanan. Walaupun baterainya jumbo, namun tebalnya cuma 7,59 mm dengan bobot 194 gram saja. Ini masih cukup enak dan juga nyaman buat digenggam. Didukung dengan sertifikasi IP65 dan juga sertifikasi berstandar militer. Artinya bakal tahan cipratan, lebih aman dari benturan ringan. Jarang ada kombinasi tipis tapi cukup tangguh kayak gini. Sekarang kita masuk ke bagian penting yang harus kalian pertimbangkan. Kekurangan yang pertama yakni tidak adanya dukungan slot kartu micro SD. Ini cukup krusial, tidak adanya slot micro SD. Artinya kamu harus puas dengan media penyimpanan yang ada. Tidak bisa ditambah, kalau kamu ingin menyimpan banyak file foto, video maupun aplikasi lebih banyak lagi, ini bisa jadi masalah tersendiri. Sementara kekurangan yang nomor 2 yakni material yang dibawanya masih plastik. Walaupun kelihatan premium, bodinya masih plastik, framenya juga plastik. Di rentang harga 5 jutaan, beberapa kompetitor udah mulai memberikan build yang lebih premium. Jadi feel di tangan mungkin masih biasa saja. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni update softwarenya cukup terbatas. Ini yang cukup disayangkan. Hanya berbekal update OS selama 2 tahun dan juga 4 tahun mendapatkan patch security. Untuk rentang harga segini ini tergolong standar, bahkan sedikit kurang kalau dibanding dengan kompetitor tertentu. Kalau kamu cari HP jangka panjang, ini harus kalian pikirkan. Jadi kesimpulannya begini, Vivo T5 Pro ini adalah HP yang balance. Dia nggak paling kencang dan juga nggak paling mewah. Tapi hampir semua aspeknya aman, stabil, dan nyaman untuk dipakai.
Kalau kamu dapat layar bagus, performa oke, dan juga kameranya solid, ditambah dengan dukungan baterai besar dengan fitur pengisian cepat, tapi kamu tidak akan mendapatkan dukungan slot kartu microSD, material biasa, dan juga update OS-nya cukup terbatas. Kalau kamu cari HP yang all-rounder, gak mau ribet, dan juga dipakai jangka menengah, ini adalah salah satu pilihan yang paling aman di rentang harga 4-5 jutaan. Tapi kalau kamu cari performa maksimal, build premium, dan juga update-nya panjang, mungkin ada opsi lain yang lebih cocok. Sekarang pertanyaannya, di rentang harga segini, kamu bakal lebih pilih HP yang balance kayak gini atau yang fokus di satu sisi tapi lebih ekstrim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.